Al-Fatihah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anakku sekarang sehat dan juga luar biasa. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu karena tadi kita sudah berdoa yang dipimpin dari kantor. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semua masuk. Alhamdulillah semuanya masuk. Apakah ada yang merasa sakit hari ini? Tidak. Apakah ada yang belum mandi? Tidak. Ya, semuanya sudah mandi. Anak-anakku, kemarin minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Masih ingat? Iya, tentang makna dan juga macam-macam zakat. Sekarang yang kita lakukan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang mustahil zakat. Kemarin apa artinya mustahil zakat? Orang yang menerima zakat. Orang yang menerima zakat. Sekarang kita perhatikan PowerPoint keterangan tentang mustahil zakat yang ada di depan. Apa sih tujuannya? Hidup lapang dengan berbagi bab zakat. Sebabnya adalah mustahil dan hikmah zakat. Kira-kira apa tujuan pembelajaran ini? Kenapa kita harus belajar tentang mustahil zakat? Yang pertama, agar kalian dapat menyebutkan mustahil zakat dengan baik dan benar. Jadi kalian tahu apa itu mustahil zakat, dapat juga menyebutkannya. Yang kedua, apa hikmahnya zakat. Jadi kita tahu tentang hikmahnya zakat. Kira-kira mustahil zakat, kita kalau membagikan apa zakat berarti kepada orang yang bagaimana? Fakir yang membutuhkan. Coba kita lihat ya. Ada berapakah mustahil zakat? Ada yang tahu kira-kira? Nah, ini lihat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu lil fuqara'i, hanyalah untuk orang-orang fakir, wal masakin, apa? Orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, terus pengurus zakat. Terus apa lagi? Wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Terus apalagi itu siapa? Wafir riqab,
budak, untuk memerdekakan budak. Terus wal warimina, orang-orang yang berhutang. Wa fisabilillah, apa? Untuk jalan Allah dan untuk mereka yang Wabisabil, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kira-kira ada berapa yang diterangkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60? Ada berapa? 8. Coba kita lihat apakah benar ada 8. Dan ternyata benar sekali ya. Jadi 8 golongan mustahik zakat. Jadi dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 golongan mustahik. Yang pertama apa tadi? Apa yang kalian ketahui tentang fakir? Orang yang tidak memiliki harta. Jadi fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta, juga nggak punya pekerjaan. Jadi untuk kehidupan sehari-hari itu nggak bisa. Apa itu kurang, nggak cukup. Untuk kebutuhan sehari-hari itu nggak cukup. Itu namanya fakir, nggak punya harta, tidak punya pekerjaan. Yang kedua adalah Miskin. dia nggak punya harta tapi memiliki pekerjaan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ada perbedaan antara fakir dan juga miskin ya. Kalau fakir nggak punya kerja, nggak punya harta. Kalau miskin nggak punya harta tapi punya pekerjaan, tapi tidak juga cukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil zakat. Apa itu amil zakat? Panitia penerima dan mengelola dana zakat. Panitia atau penerima atau pengelola zakat. Jadi sampean kalau apa itu namanya membayar zakat itu ke amil. Ada yang terima toh? Ada itu juga apa itu namanya, ada ijab kabulnya. Ya, itu adalah panitia zakat, amil zakat. Yang keempat, mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Harus runtun, harus berurutan sesuai dengan Quran surat At-Taubah. Yang pertama tadi apa? Fakir. Yang kedua Miskin. Yang ketiga Amil zakat. keempat. Mu'alaf. Sekarang yang kelima itu adalah riqab, hamba sahaya atau budak. Yang keenam, riqab artinya hamba sahaya atau budak ya. Ingat-ingat, riqab adalah hamba sahaya atau budak. Sedangkan mu'alaf orang yang masuk Islam. Yang keenam adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang memiliki banyak hutang. Itu jenenge gharim. Yang ketujuh, fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Jadi berdakwah itu juga pejuang di jalan Allah. Terus apa? Pokoknya sesuatu yang berada di jalan Allah disebut dengan fisabilillah. Yang kedelapan itu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir dan para pelajar yang dalam perantauan. Ada pertanyaan? Tidak. Coba Quran surat apakah yang menerangkan
satu apa? Ibnu Sabil. Ada berapa? 8. Harus berurutan. Dan sekarang yang kita bahas adalah hikmah zakat. Hikmah zakat ada berapa? Kira-kira apa? Hikmahnya kalau kita itu berzakat, mengeluarkan zakat. Ada yang tahu hikmahnya? Yang pertama, membersihkan sifat buruk. Jadi, kalau kita menunaikan zakat itu, kita dapat membersihkan sifat buruk. Dengan berzakat kita bisa membersihkan sifat buruk. Yang kedua, menolong orang yang lemah. Yang pertama tadi apa? Membersihkan sifat buruk. Yang kedua, Menolong orang yang lemah. yang ketiga, Menghilangkan sifat kikir. menghilangkan sifat kikir. Apa yang kikir? Pelit, medit. Jadi hikmahnya menunaikan zakat itu menghilangkan sifat kikir. Kikir itu pelit. Jadi kalau kita menunaikan zakat, biar kita itu enggak pelit. Jangan ragu untuk menunaikan zakat. Kenapa? Karena Allah akan melipat gandakan rezeki. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Sekarang Bunda akan membagi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti setiap kelompok akan Bunda berikan soal untuk menyusun Quran surat At-Taubah. Susunlah dan harus diurutkan sesuai dengan urutannya secara benar. Paham?
ini alhamdulillah anak-anak sudah baik dan bagus. Sekarang kita akan membahas tentang LKPD selanjutnya, yaitu tentang urutan golongan mustahik zakat berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60. Dilihat di masing-masing kelompok. Kira-kira hamba sahaya atau riko ada pada urutan yang keberapa? 5. Apakah betul? Kita coba lihat. Betul. Yang kedua, Ngorim, kira-kira nomor berapa? 6. Apakah kita lihat? Kita lihat ya, apakah betul? Sekarang fisabilillah, kira-kira nomor berapa? 7. Coba kita lihat. Sekarang nomor yang miskin, kira-kira nomor berapa? 2. Kita lihat ya, apakah benar 2? 2. Yang ketiga, sekarang malah nomor berapa? 4. Kita lihat apakah benar nomor 4 malah? Sekarang yang amil, kira-kira nomor berapa? 3. Apakah betul 3? Coba dilihat ya. Alhamdulillah, pinter anak pinter, hebat. Fakir nomor berapa? 1. Coba kita lihat ya, apakah betul nomor 1? Betul nomor 1. Sekarang Ibnu Sabil. Betul kan? Anak-anak ternyata betul. Urutan mustahik zakat berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60. Sekarang kita coba lihat yang hikmah. Kira-kira hikmah zakat yang pertama apa ya? 1, 2, 3 apa? Membersihkan sifat buruk. Iya, membersihkan sifat buruk. Yang kedua, kira-kira apa? Menolong orang lemah. Menolong orang yang lemah. Yang ketiga, kira-kira Menghilangkan sifat kikir. menghilangkan sifat kikir. Kita lihat. Betul, menghilangkan sifat kikir. Yang keempat, Melipat gandakan rezeki. melipat rezeki. Alhamdulillah. Ini tadi adalah tentang mustahik dan juga hikmah zakat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ketika mata pelajaran ini, apakah kalian merasa bosan atau bagaimana? Apakah materi ini kalian senang? Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini kita membahas tentang apa saja tadi? Dan hikmah mustahik zakat diterangkan dalam Quran surat apa? Dan menjelaskan berapa ada golongannya? 8. Alhamdulillah, itu tadi adalah tentang mustahik zakat dan juga diterangkannya dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 dan juga hikmah zakat. Di antaranya apa saja tadi? Membersihkan sifat buruk, terus orang yang lemah, terus Menghilangkan sifat menghilangkan sifat kikir, terus gandakan rezeki. melipat gandakan rezeki.
Alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Dan kita akan bertemu minggu depan lagi dalam materi yang selanjutnya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dengan membaca penutup majelis bersama-sama. Bismillah.